puskesmas, ruang atas bisa pakai buat senam pagi-pagi, bisa di situ, artinya wisma atlet bisa pindah sini lah untuk sementara. Parah baru dibawa oleh puskesmas ke tempat yang lebih layak gitu aja. Kalau misalnya tadi kan saya dengar ada 2 pasien ya Pak, itu dua-duanya misalnya saya sama Bapak bareng atau saya dulu, habis itu saya keluar baru Bapak Oh gitu? enggak, jadi bukan, artinya bersamaan tapi waktu keluar beda-beda gitu. Oh bersamaan ya Pak ya? Bersamaan. Itu kira-kira bulan apa Pak? Awal bulan ini. Awal bulan baru, ini ya? Oh baru. 3 hari kemarin keluar. Oh 3 hari 3 kemarin. hari kemarin keluar. Ya nggak sebersih ini waktu itu enggak. Pokoknya satu kamar bersih itu aja yang penting. Nah setelah saya coba ke RW, kelurahan, ya ini semua bersih semua, alhamdulillah. Oh iya. Ya mungkin itu aja Pak. Pesan terakhir sih Pak sebagai ketua RT 06 gitu. Pesan-pesan terhadap warga Pak, bukan hanya warga RT 06 tapi seluruhnya Pak, tentang bagaimana cara menjaga diri, prokes dan lain sebagainya gitu. Kalau saya lebih ke arah, jujur saya agak galak ya ke 06. Saya 5M, saya tambah lagi 1T Pak. Testing. Oh iya. Testing saya pegang tuh Pak. Walaupun memang bukan 2 RT, sampai orang setiap flu harus antigen. Di sini 50% kena Pak. Tapi alhamdulillah gejala ringan semua. Oh iya. Karena testing penting sekali. Testing. Nah itu ada perawatan dua. Nah harapannya untuk warga RW 4 khususnya kelurahan pada umumnya, kita lakukanlah 5M dengan ketat. Itu sangat membantu. Iya Pak. Itu sih harapan saya. Iya, Pak. Kalau dari RT Bapak sendiri ada yang meninggal Pak? Awal COVID ada. Awalnya 2020 ya Pak berarti? 2019 sih masalah. Itu memang komorbidnya ada, jantung. Namanya Pak Nasir gitu. Itu ada komorbidnya. Lansia ya Pak berarti? Lansia. Itu ada. Memang saya itu positif COVID, dimakamkan dulu masih terlalu banyak di daerah Lenteng Agung ya. Jakarta ada. Kesini saya akhirnya pikir yang penting targetnya udah 0 kematian. Target saya itu. Oh baik Pak. Terima kasih Pak RT. Ya. Kamarnya cukup luas ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama mungkin rumah ini sebenarnya milik siapa ya Pak ya? Kebetulan rumah ini orangnya tinggal di tempat lain, ini masih kosong. Jadi kita ketua RT izin nama penghuni tersebut daripada kosong dimanfaatkan untuk rumah isolasi dan diizinkan untuk dipakai gitu. Kalau untuk lokasi spesifiknya ini di mana ya Pak? Jalan RT RW? Ini jalan, kalau masuk alamatnya Jalan Cigra RT 6 RW 4 Sukabumi Utara. Oh baik Pak. Kalau untuk ini diaktifkannya maksudnya kapan ya Pak ya? Untuk jadi rumah isolasi mandiri itu sejak kapan Pak? Sejak kita rapat itu tanggal berapa ya Pak? Maret Awal bulan inilah. Awal bulan ini. Juli ini ya Pak ya? Juli. Kalau untuk tujuannya sendiri Pak? Tujuannya kan gini, ya ada beberapa warga yang tadinya dari RT 6 ini, warganya itu kalau isoman di rumah kan ganggu keluarga yang lain, daripada nanti terpapar yang lain, lebih baik
carikan tempat untuk isolasi. Kebetulan sini kosong sama Pak RT-nya itu dimanfaatkan untuk itu dan berjalan. Nah, sudah beberapa orang masuk ke sini dan alhamdulillah udah sembuh, mereka udah pulang. Nah, berkembangnya dari itu kita perluas tingkat RW untuk siapa yang tidak ada isolasi mandiri, silakan di sini rumah isolasi ini. Tingkat RW alhamdulillah yang nggak ada yang terpapar, kita tingkatkan lagi tingkat kelurahan. Jadi satu kelurahan kita sudah sharing di grup. Kalau memang ada yang tidak mampu untuk isolasi mandiri, kita persilahkan, kita tawarkan mereka. Tapi sejauh ini ya belum ada, alhamdulillah gitu loh. Oh iya Pak. Kan kita nggak berharap ada malah kan. Jadi selama dibuka hingga sampai detik ini belum ada ya Pak? Atau Ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya? Dan udah sembuh. Rata-rata berapa hari ya Pak ya? Kira-kira Satu minggu ya Pak ya? Satu minggu ya? Per satu minggu ya Pak? Ya. Kalau untuk ini Pak, kebutuhan logistik bagi yang itu Nah, ditanggung kalau jawab. ini gotong sama RT itu lingkungan warganya itu yang gotong. Jadi mereka hari ini siapa, besok siapa gitu digilir. Oh, jadi maksudnya itu lebih atau pakai kas RW Pak? Enggak, Enggak, PRT, ada donatur lingkungan aja. Oh, dan atur lingkungan aja ya. Nah, jadi perkembangan seperti itu. Nah, ini kalau ini juga enggak, ini kita juga sudah kerjasama sama Puskesmas di Kebonjeruk. Bila ada warga Kelurahan Sukabumi Utara yang nanti terpapar positif, nggak punya tempat, kita perkenalkan di sini gitu. Jadi kita udah kerjasama juga dan Puskesmas juga udah melihat kelayakan di sini dan nanti ya siap dia kalau di sini ada penghuninya, mereka siap monitoring tiap 2-3 hari sekali ke sini untuk melihat pasien. Kita udah koordinasi seperti itu dengan Puskesmas. Kalau Puskesmas Kebonjeruk itu tingkat kecamatan atau Kecamatan. Kecamatan ya Pak ya. Kalau untuk ini Pak akan dibuka sampai kapan Pak? Ya karena kemarin kan kita lihat trennya kan tinggi sekali untuk pandemi ini tinggi sekali, makanya itu kita buka kemarin. Ya syukur-syukur kalau mama ini semakin turun nggak ini ya kita akan tutup lagi gitu. Kalau sudah nggak nilai rendah. Kalau untuk penerimaan ini Pak, pasien isoman sendiri, apakah itu dikhususkan bagi RT 4 saja atau bagaimana? Tadinya RW 4 aja. Kemudian kita sudah berkembang satu kelurahan Sukabumi Utara. Oh, satu kelurahan? Satu kelurahan silakan kalau yang mau isoman di sini. Kita sudah bicara sama Bu Lurah, ya. Dan Bu Lurah juga mengapresiasi untuk tindakan kita. Tapi sejauh ini memang belum ada, termasuk juga RW-RW kemarin kita rapat juga saya tawarkan ke RW-RW yang lain di Kelurahan Sukabumi Utara. Kalau untuk di sini berapa RW ya Pak ya? Ada 11 RW. 11 RW. Kalau yang isoman ini dari RW berapa saja Pak? Kemarin dari RT 6 RW 4. RT 6 RW 4. RW 4. Satu keluarga ya Pak ya? Enggak satu keluarga. Kalau untuk biaya-biaya logistik seperti listrik, air, itu bagaimana Pak? Itu Pak RT-nya yang nanggung ya. Ya mungkin. Dan kita juga sudah kemarin dari kecamatan juga datang dan mereka masih bantuan Kalbet ada 6 unit. Kita share ke grup, ada juga warga yang bantu APD, sarung tangan. Nah kita bantuan itu ada aja yang peduli warga. Maaf Pak, Velvet tadi berapa Pak? Ada 6 dari kecamatan. Dari kecamatan. Kalau untuk pasien sendiri semisal ada ya Pak ya, itu ada yang rawat nggak Pak? Dari mana ya Pak rawatnya? Ya, apa warga giliran atau bagaimana? Kita kan kalau ada warga yang terpapar positif, Iya. itu kan langsung kontak ke Puskesmas Kebonjeruk. Jadi mereka selalu kontrol. Jadi dia mau ada keluhan ini langsung kontak ke dokter Puskesmas. Nanti obat
disiapin kita ambil gitu. Jadi semisal kalau saya sendiri di sini, berarti sendiri ya Pak ya? Iya, sendiri. Dan pemantauannya lewat handphone. Handphone aja ya. Oh baik. Jadi di bawah siapa itu Pak? Saya sebagai pasien ini. Di bawah RT, pengawasan RT, siapa? RT ya. Aha. RT dengan monitoring RW. Baik Pak. Dapurnya, kamar. Bapak, tujuannya Bapak dalam tanda kutip menghibahkan rumah ini kenapa Pak? Gitu. Tadinya rumah ini bentuk hanya buat RT 06 gitu ya. Udah beberapa manusia ini 2 orang lah, yang ada beberapa tapi yang benar-benar sampai dengan 2 minggu tuh hanya 2 orang. Selebihnya mungkin 2-3 hari mereka sudah sehat karena mungkin di rumahnya sudah seminggu gitu ya. Tambahan. Selanjutnya saya melihat ada orang-orang pakaian hazmat gitu. Kenapa? Pakaian hazmat orang-orang jemput mayat. Iya. Orang itu mau pegang. Nah, saya pikir, Pak, kenapa? Artinya nih pengendaliannya kurang, saya bilang begitu kan ya. Akhirnya saya bilang ke RW, jadikan rumah ini menjadikan isolasi mandiri, tapi untuk yang bergejala ringan. Oh iya. Itu aja ringan. Artinya OTG atau ringan dan sedang lah seperti itu. Nantinya biar pihak puskesmas monitor. Jadi karena membantu juga pihak puskesmas. Lokasi mana sih yang harus dia benar-benar fokus? Ya artinya di suatu tempat di sini bisa monitoring apapun di sini. Tadinya levelnya hanya RW. Ternyata bantuan dari kelurahan cukup banyak, saya nggak enak. Akhirnya udah Bu, saya lebarkan saja ke tingkat kelurahan. Akhirnya benar, dengan bantu bed macam-macam, donasi dalam bentuk rupiah belum ada, tidak apa-apa. Saya pikir sudah tempat bersyukur. Nantinya prosesnya akan berjalan sendiri seperti apa. Kalau memang ya keluarga nggak terlalu gini ya kita akan bantu lah. Anggaplah keluarga itu minim ya, pendapatan dan lain-lainnya. Kita akan bantu paling tidak logistik makan hariannya. Kita akan bantu. Dan sepakat juga kemarin dengan RW, alhamdulillah juga RW bantu. Dan sisi logistik akan disiapkan. Kita dengan ibu PKK, Dawis mungkin gitu ya. Akhirnya saya dulu, wah, kok jadi besar begini gitu. Tapi juga apa cukup happy lah. Artinya niat baik akan diikuti niat-niat baik lainnya. Iya, Pak. Itu aja poinnya. Kalau untuk bantuannya apa aja Pak selain kasur ini Pak? Selama ini baru kasur, mungkin ada uang yang terkumpul ada, ada beras juga ada, tapi ya berasnya belum kita masak karena memang harus ada yang masak nantinya. Ada itu ada, Indomie ada ya Pak ya, Indomie ada. Ya standar ada lah. Standar ya Pak ya. Kita masih simpan. Pada saat ada pasien di sini, baru kita akan gulirkan. Bantuannya dari mana aja tadi? Bantuannya saat ini dari kebanyakan RW lah, tingkat RW. RW 04 sendiri ya Pak? RW 04, paling banyak RW 04. Untuk saat ini pada saat start ya, pada saat mulai harapannya kalau ini sudah banyak, apalagi tingkat kelurahan, harapannya ini menjadi fokusnya kelurahan lah. Untuk warganya yang tidak mempunyai rumah yang pantas buat sholat. Karena kan kalau rumah Jakarta kan dempet-dempet tuh. Iya Pak. Iya kan, ada 2 orang 3 orang sebelahnya bisa kena. Ya udahlah, saya bilang kalau mau satu rumah kontrakan itu kena, bawa sini. Jangan lupa subscribe ya.